Halo semuanya, balik lagi sama aku Arya di sini di acara Ngobrol santai skuy. Di sini aku kedatangan tamu yaitu mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Bakti Kencana. By the way, aku baru tahu loh, ternyata di Stikes tuh ada komunikasinya. Nah, iya Kang, mungkin Universitas Bakti Kencana tuh baru terkenal dari prodi-prodi kesehatannya aja. Padahal kita juga ada loh fakultas yang baru, yaitu Fakultas Sosial. Jadi Fakultas Sosial tuh ada jurusan psikologi sama ilmu komunikasi. Jadi itu tuh bukan bukan diterbitin ya, dilahirkan itu tahun 2019. Jadi kurang lebih 5 tahunan. Oh, 5 gitu. tahunan berarti lumayan ini ya, masih baru gitu ya. Tapi alhamdulillah tuh udah mulai banyak Udah mulai banyak prestasi-prestasi. prestasinya ya. Iya. Bagus banget. Berarti menurut kalian apa sih keunggulan ilmu komunikasi yang ada di Bakti Kencana? Kalau ilmu komunikasi di Universitas Bakti Kencana itu berbeda dengan ilmu komunikasi yang ada di kampus lain, karena kita lebih condong ke komunikasi kesehatan, ya nggak sih Teh? Iya, jadi komunikasi, kita tetap belajar komunikasi, cuman di akhir kita ada fokus yang ke kesehatan. Mungkin kita kayak ada tugas-tugas nanti bikin poster-posternya tuh poster tentang kesehatan yang kayak gitu-gitu. Iya. Dan itu cuman satu-satunya ya Teh di Bandung jurusan komunikasi di universitas yang mempelajari tentang komunikasi kesehatan. Oke, Itu itu sangat yang unik paling ya. unggul. Iya. Unik banget. Tapi di balik itu keunggulan-keunggulan yang lain masih ada. Ya. Tapi yang paling unggul ya itu komunikasi satu-satunya di Bandung yang mempelajari Wey, komunikasi kesehatan. Iya. Iya. Keren Kece nggak banget. sih guys? Kece banget Masuk ini. Ilkom BKU ya guys. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Prodi Ilkom di Bakti Kencana itu belajar apa aja sih? Boleh Teh. Kalau prodi Ilkom sendiri, kita tuh belajar tentang public speaking tentunya, terus Oke. dilengkapin sama public relation, terus etika kayak bisnis, terus etika public relation. Ada bahasa Inggris juga yang emang materi yang umum gitu ya. Terus banyak lagi sih contohnya gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan komunikasi. Ya. Cukup banyak sekali ya. Ini saya juga sebenarnya ada pertanyaan nih terkait public speaking. Sebetulnya saya juga Gimana dia punya pengalaman buruk atau gimana? Biasanya yang nanya gini punya pengalaman buruk ya Teh? Pengalaman buruk enggak sih ya Teh. Cuman saya waktu SMA, ini ada sedikit cerita ya. Iya, boleh. Saya ada Sharing aja kita. sharing ya. Dulu saya tuh nggak bisa yang namanya presentasi. Bukan nggak bisa sih, lebih ke kayak condongnya mungkin Gugup gugup, gitu. grogi dan gak yakin gitu. Tapi menurut teteh sekalian, apa sih tips agak Solusi gitu ya, biar solusi biar nggak ngomong di depan umum nggak grogi ya, gitu betul. ya. Percaya diri gitu Percaya ya. diri ya. Boleh Teh? Ya, Jawab. sebenarnya kita pun nggak bisa dikatakan jago atau expert di bidang komunikasi ini, cuman ya namanya kita belajar ya. di komunikasi. Mau kamu introvert, ya faktanya malah anak-anak komunikasi itu banyak yang introvert, ataupun dia extrovert itu juga nggak bisa langsung bisa gitu loh. Pasti kita belajar terus. Bertahap karena sebenarnya tips and trick itu dari komunikasi sendiri, public speaking utamanya itu latihan gitu. Kalau misalnya kita ekstrovert tapi kita nggak latihan, tetap aja pas di depan umum kita grogi. Terus mungkin bisa ngomong tapi materinya nggak tahu kemana arahnya gitu. Malah berantakan nantinya kan ya Teh. Maka dari itu kayak kuncinya pertama latihan. Nah, latihan ini bisa latihan sendiri, itu kita bisa latihan ngomong di depan kaca. Gitu ya? Kalau misalnya emang kamu introvert parah, kamu bisa latihan di depan kaca, kamu ngomong sehari itu cukup ya 10 sampai 15 menit lah. Asalkan rutin itu. Satu, bisa juga kayak kamu Melatih pernafasan juga nggak sih? melatih pernafasan. Itu ada teknik yang namanya 7-11. Jadi 7 detik untuk narik nafas, terus ditahan, baru dihembuskannya itu 11 detik. Jadi namanya 7-11. Itu sebelum kamu tampil di publik, di depan umum, itu bisa pakai teknik itu.
cukup unik ya Teh. Wah, Iya, ini itu- pasti kepake banget sih. Iya, itu bisa dipakai buat yang mau tampil juga. Ketika kita tampil itu bisa ngelihat ke kening. Jadi nggak langsung ke eye contact, tapi tetap seakan-akan audiens tuh diperhatikan, tapi kitanya tetap nggak grogi Oh, gitu. iya, Jadi iya, ngelihat iya. di arah kening, Jadi jangan nggak- langsung ke mata. Jadi nggak bener-bener eye contact gitu ya. Iya. Gitu. Wah. Terus juga latihan tadi juga aku mau nambahin ya Teh, itu kita juga bisa ngomong sama teman, terus nanti dikoreksi sama teman. Iya. Jadi harus ada timbal balik dari teman. Jadi kita tahu loh kesalahan kita tuh di mana. Kalau aku sendiri, aku kadang tampil di depan umum seringnya tuh kecepetan ngomong. Iya. Oh, Jadi iya, iya. sebenarnya Iya. tahu ngomong-ngomong apa Ngerti, ya Teh. Ini Pengalaman teman-teman juga. sekelas saya, jadi Iya. tahu Iya. gitu Oh. kayak aku sering cemas, bisa dibilang anxiety aku tinggi. Iya. Jadi kalau di depan umum tuh suka gak karuan ngomong Gak karuan. apa, terus kecepetan gitu. Padahal mah udah tahu kok Tahu ngomong ngomong apa apa gitu. gitu. Jadi kuncinya itu latihan, bisa juga direkam. Iya. Direkam Iya. sendiri terus kita tahu, oh ini kecepetan nih aku ngomong, berarti durasinya dilambatin lagi. Oh, Iya. Oke. Berarti intinya ya harus Latihan, enjoy, latihan enjoy juga ya. Jangan panik, Ya. siapin materi sih, itu yang paling pentingnya, siapin Wah. materi dan harus tahu kita tuh ngomong ke siapa Arah audiensnya. mana Arah gitu, mana ya? Audiensnya Target juga harus audiensnya tahu. siapa juga Nggak gitu mungkin ya. kamu ngomong sama anak kecil tapi Iya. menurut etiologis atau apa gitu kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Tapi Bahasanya juga harus dipilih sih. teteh sekalian juga mempunyai ciri khasnya masing-masing ya terkait tips and triknya keren banget. Ini bisa jadi suatu pembelajaran mungkin ya. Iya. Mungkin buat saya dan Itu efektif sih, Iya, udah efektif ya. terbukti. Iya. nah gitu teman-teman mungkin tips and triknya lah. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang relate juga gitu ya Iya. sekalian gitu. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Teh. Nah, apa tuh? Apa tuh? Yang keempat, menurut Teteh bagaimana sih sistem pembelajaran yang ada di kampus Bakti Kencana? Sistem Apakah pelajaran gimana tuh? jadi kayak sistem pembelajaran itu kayak lebih ke teori kah atau lebih ke praktek kah atau balance aja gitu? Kalau di BKU sendiri, jurusan Ilkom tuh lebih banyaknya ke praktek ya. Praktek. Apa sih praktek iya, sih biar langsung lebih Seru ya? Lebih apa ya? Lebih Menguasai. kayak, menguasai. Tapi teori juga tetap dipelajarin. Tetap ajari. Iya, diajarin, diajarin. oke. Supaya menyempurnakan dari Iya. prakteknya sendiri, melengkapi lah gitu. Melengkapi ya. Apalagi kita uprak itu kebanyakan memang Praktek ya. praktek Praktek ya. langsung ke Project-project. Apalagi UAS ya, wawancara langsung ke hotel, terus teori ya praktek-praktek yang di semester pertama juga ya Teh kita Pengabdian masyarakat pengabdian juga. masyarakat itu bener-bener yang emang terjun langsung ketemu iya, iya. masyarakat gitu. Tapi menurut kalian seru nggak sih? Seru prakteknya? banget. Seru banget ya. Seru Wah, banget. Iya. semangat ya. 10 Walaupun dari 10 menguras lah. energi ya, Walaupun capek kadang tapi seru. harus tetap semangat. Iya. Salam saya tetap semangat aja gitu ya. Oh ini Teh saya tuh mau nanya lagi tentang praktek gitu. Itu tuh selain kita terjun langsung ke lapangan, kita tuh ada nggak sih selain kita terjun nggak cuman terjun doang gitu, kita harus ngapain sih gitu? Maksud- penugasan penugasan dari bahasa ilmu komunikasinya ya. Sebenarnya bukan gini, tujuan dari terjun langsung itu kan agar kita merealisasikan Iya. apa yang kita pelajari Pelajari dari di kelas gitu ya. di kelas. Jadi praktek di sini tuh realisasinya kita gimana, seberapa bisanya kita gitu. Jadinya Oke. mungkin pas kita jadi nanya-nanya ke PR, terus misalnya nanya-nanya ke hotel gimana sih strategi branding mereka. Oh jadi kita tahu gitu. Nanti kalau misalnya kita kerja etika-etika ini yang harus diambil, strategi-strategi ini yang diambil. Ilmu-ilmunya ya. Diterapkan gitu Waktu ya. Pengmas juga kita kan ada yang bagian MC segala macam. Oh ternyata begini loh rasanya Oke, jadi MC iya. kondangan. Oh Iya. ternyata ini loh yang harus dilakukan ketika kita berbaur di masyarakat. Betul. Gitu. Selain praktek juga, habis prakteknya kita bikin laporan, ya nggak sih Teh? Jadi Oke. kita harus ngerancang apapun yang udah kita dapat dari praktek kita susun, terus kita jadi tahu ini Teh isinya apa gitu. Dirancang strategi. kembali gitu ya. LPJ-nya. Iya. LPJ-nya. Oke. Wah, terima kasih Teh. Ini sangat inspiratif banget ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Teh. Ada nggak sih atau Teteh suka mata kuliah apa sih? Wow, kalau Gitu. tanyain mata kuliah Mata kita kuliah favorit iya. atau yang dibenci nih Kang? Ya Mau yang mana nih? boleh 50-50 ya. 50-50 ya. Mungkin 50 kalau yang dibenci, 50 yang disukai Ya, yang gitu. sukai Oke. gitu. Teteh dulu deh.
Kalau aku sih favorit aja lah ya. Kalau favorit aku tuh etika bisnis, karena kan aku sebelumnya ada Kamu suka pengalaman etika bisnis? Iya. Ada pengalaman kerja juga. Terus dari etika bisnis itu aku tahu kalau misalnya di suatu perusahaan tuh nerapin beberapa kayak etika-etika yang apa ya, yang harus diterapkan buat karyawannya tuh ngerasa tentram gitu, ngerasa kayak apa ya, nggak dizolimi gitu, ya. Lebih ke kayak enjoy aja gitu dalam pendirian gitu Iya. ya. Itu sih kalau menurut aku, jadi aku tahu gitu. Kalau yang dibenci apa teh? Kalau dibenci apa ya? Ya tapi waktu itu aku kurang suka sama public speaking karena tiap aku ngomong tuh Belibet. iya, Belibet ya? deg-degan banget tuh. Itu kan tiap matkul praktek ya. Iya. Nah, aku tuh di situ kayak ih takut banget Iya. gitu, takut salah. Nah, tapi gitu sih. tapi memang ya bertahap ya teh. Ternyata terkadang yang sesuatu yang tidak bisa mungkin kedepannya bakal jadi bisa ya. Iya, kita harus jadi expert sih mau nggak mau. Tapi lama-lama aku jadi suka Iya, sih iya. public speaking. Tapi ini menurut teteh yang satu lagi, teteh. Teh salsa. Ya, teh Aku punya salsa. nama. Ya. Jadi untuk mata kuliah favorit aku sih sebenarnya bahasa Inggris ya, Bahasa karena Inggris. kenapa aku suka bahasa Inggris? Karena memang rencana karir plan aku abis dari kuliah ini lulus mau ke Sydney, doain ya. Wah, iya, amin, Jadi amin. emang nerusin fokusin diri itu buat ke bahasa Inggris, Bahasa sih. Inggris ya. Cuman kalau di semester 1 kebalikan dari Teh Hasna, aku pengen belajar public speaking dan Oke. itu tuh terrealisasi pas pelajaran public speaking gitu. Jadi, oh gini ya rasanya berbicara di depan umum seperti itu. Tapi unik ya, teteh-teteh sekalian mempunyai potensi yang mungkin ingin lebih baik ke depannya gitu. Terus belajar. Terus belajar lah ya. Praktek. Jangan menyerah. Ya menyerah, pokoknya enjoy aja gitu. Terus ini teh pertanyaan terakhir. Apa tuh? Last question. Pertanyaannya, menurut kalian dosen yang di Bakti Kencana pada asik gak sih? Aduh, asik mah Asik asik banget. banget, asoy gitu. Asoy banget. Tapi kalau tugasnya sih kayak kurang asik ya. Cuman cara belajarnya Cara menyampaikannya asik cara ya. menyampaikannya asik. Ditambah dosennya pada muda ya teh. Jadi kitanya enak gitu waktu belajar, nggak yang terlalu canggung Nggak gimana terlalu canggung ya. gitu. Gaul banget iya. lagi. Dan namanya dosen komunikasi Gaul banget. pasti mereka tahu ya komunikasi Yeah. apa yang harus disampaikan Sampaikan. ke kita, ke Gen Z, apalagi Yeah, ngajarin yeah. Gen Z kan memang susah banget gitu Yeah. ya, kadang mut-mutan juga kan Gen Z gitu ya, tapi mereka menyikapinya dengan hal yang fun Iya. sih Yeah. gitu. Terus ya memang dosen-dosennya helpful banget kalau lagi nanya-nanya tugas juga sering dibalas. Iya. Ya. Jadi tidak ada penekanan gitu ya. Iya. Jadi enjoy. Sebagai penutup, ada nggak sih teh kata-kata buat hari ini? Kata-kata hari ini buat viewers. Ya betul, Iya, buat viewers buat ya. viewers. Gitu. Komunikasi itu penting, bukan cuma untuk anak ilmu komunikasi, tapi juga profesi-profesi yang lain Oke. pasti akan dilibatkan, akan benar-benar praktek di dunia nyatanya tuh komunikasi itu pasti kepake banget. Maka Dari dari itu ilmu-ilmunya mungkin ya teh ya. iya, maka dari itu benar-benar harus belajar ilmu komunikasi walaupun kamu bukan anak komunikasi. Nah, bagi yang belum masuk prodi lain, masuklah ke prodi ilmu komunikasi karena Promosi juga nih boleh. iya, karena kalian itu kerjanya bisa macam-macam kalau misalnya masuk ke prodi ilmu komunikasi gitu. Jadi Prospek kerjanya luas. prospek kerjanya luas, maka dari itu masuklah ke ilmu komunikasi Bakti Kencana. Wah, terima kasih. Kalian promosi ya, Kak? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih teh atas kedatangannya hari ini, dan ini bisa jadi pembelajaran sih dan bisa jadi buat wadah yang baik untuk rekan-rekan yang mendengarkan ini. Mungkin ya sekian dari saya. Nantikan episode berikutnya. See you soon. Bye-bye.